Terima kasih Anda masih menyaksikan Power Breakfast di segmen What's Going On. Berikutnya pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya dana bansos sebesar 6,9 triliun rupiah yang penyalurannya tidak tepat sasaran atau bermasalah. Hal ini harus dilakukan penyelidikan secara detail terkait dugaan adanya ketidakefisienan dan ketidakefektifan penggunaan anggaran bantuan sosial selama tahun 2021. Dalam laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan adanya banyak ketidaksesuaian pelaksanaan program dan penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah pusat, daerah, dan BUMN. Ketua BPK Ismayatun mengungkapkan pihaknya menemukan sekitar 4.555 temuan menyangkut 6.011 permasalahan dengan nilai anggaran sebesar 31,34 triliun rupiah. Dalam pemeriksaan periode semester 2 tahun 2021, dalam temuan tersebut, terdapat 53% permasalahan yang berkaitan dengan ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan sebesar 1,64 triliun rupiah. Selain itu, BPK juga menemukan sebanyak 29% atau 1.720 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebesar 29,7 triliun rupiah, serta sebanyak 18% atau 1.118 permasalahan terkait pelemahan sistem pengendalian intern. Salah satu permasalahan yang tertuang dalam laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2021 terungkap bahwa data penerima bantuan sosial yang dilakukan pemerintah sepanjang 2021 masih bermasalah, tidak sesuai ketentuan dan tidak tepat sasaran sebesar 6,93 triliun rupiah. Adanya temuan tersebut berasal dari pelaksanaan program Keluarga Harapan dan Sembako, bantuan pangan non-tunai serta bantuan sosial tunai. Di samping itu, permasalahan ketidakpatuhan pada IHPS ini terdiri atas: yang pertama, ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 75% atau 1.286 permasalahan sebesar 29,7 triliun. Yang kedua, ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi sebanyak 25% atau 434 permasalahan. Secara rinci, alokasi bansos tak tepat sasaran terjadi akibat masih adanya pemberian bantuan kepada masyarakat yang tidak terdata, hingga ada yang sudah meninggal. Selain itu ditemukan juga penerimaan dengan nomor induk kependudukan tidak valid, penerimaan telah dinonaktifkan hingga penerima bansos ganda. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Adex Channel. Ya, cukup ironis di satu sisi pemerintah kesulitan untuk bisa mendapatkan pendapatan. Kalau kita dilihat dari pendapatan negara dari sektor pajak sendiri kerap kali tidak sesuai dengan target. Dan kalau bicara mengenai hal lain yang juga mungkin memang harus menjadi perhatian adalah ada ketidakefektifan dan ketidakefisienan yang nilainya tidak sedikit hampir mencapai 7 triliun rupiah. Rasanya kita nggak bisa menganggap ini menjadi hal yang remeh gitu ya. Harusnya kemudian ini menjadi sebuah raport yang harus betul-betul diperhatikan dalam hal penyerapan anggaran supaya lebih efektif dan juga efisien. Oke, kita ke informasi berikutnya. Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI meminta agar aparat penegak hukum segera menyelidiki aliran dana bantuan sosial 6,9 triliun rupiah yang dilaporkan BPK tidak tepat sasaran. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, meminta aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi dan pihak kepolisian untuk segera mengambil tindakan melakukan penyelidikan terkait temuan BPK soal aliran dana bansos yang banyak bermasalah. Boyamin menyayangkan masyarakat yang tidak terdata justru masih saja didaftarkan sebagai penerima bantuan sosial sehingga adanya kekhawatiran dugaan aliran dana yang salah. Maki sangat kaget ketika membaca berita ada dugaan penyimpangan uang negara terkait dengan bansos selama COVID ini tahun 2021 sebesar 6,9 triliun yang justru itu malah ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Ini sangat mengagetkan kita semua dan saya minta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan apakah bisa dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi baik Kejaksaan Agung, KPK maupun kepolisian. Karena ini nampak kemudian dari data-data yang ada itu.
Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menyarankan agar pemerintah melakukan realokasi belanja kementerian dan lembaga agar tepat sasaran untuk memitigasi risiko permasalahan sosial di era endemi saat ini. INDEF juga meminta pemerintah menyiapkan strategi untuk memastikan target defisit anggaran pendapatan dan belanja negara di bawah 3% dari produk domestik bruto dapat tercapai pada tahun 2023. Kepala Pusat Perdagangan Investasi INDEF, Andri Satrio Nugroho, menyarankan agar pemerintah melakukan realokasi belanja kementerian dan lembaga setiap pertengahan tahun untuk melihat realisasinya sebagaimana dilakukan di tengah pandemi COVID-19 lalu. Tidak semua KL sudah mampu 30% dari realisasi terhadap APBN. Bahkan kalau kita lihat ada KL yang baru 7% gitu ya realisasinya terhadap APBN, dan ini menurut saya perlu dievaluasi. Perlu adanya evaluasi tengah tahun di mana kita bisa melihat kinerja dari penyerapan anggaran kementerian dan lembaga. Dan realokasi ini menurut saya juga salah satu yang terbukti cukup berhasil gitu ya, meskipun memang ada beberapa persoalan di lapangan gitu. Ya, walaupun pandemi sudah mulai berlalu, bukan artinya kecermatan dalam serapan anggaran ini dinomorduakan. Walaupun sekarang kita sudah masuk tahap endemi, tapi kecermatan penyerapan anggaran harus tetap diperhatikan ya. Salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan adalah terkait dengan realokasi anggaran setiap pertengahan tahun gitu, seperti yang tadi disampaikan oleh ekonom dari INDEF, untuk memastikan efektivitas dari serapan anggaran yang ada di kementerian dan juga lembaga gitu ya. Oke, kita masih punya informasi menarik lainnya. Usai jeda berikut, tetap bersama kami.